Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sekarang kami sedang berada di Studio 3 Rahasia. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga untuk pendengar hasil dimanapun Anda berada. Ada 2 kasus yang masuk ya, tapi di sini perlu kami jelaskan, di sini adalah ramai ya. Ada Atef Setiabudi, ada Gustaf, Ustadz Haidir dari Mesir, kemudian Ustadz Hasan Sajali, dan Hafiz. Oke, saya Muhammad Krishna, Mbak Nuning juga udah ada Ustadz Husin Alatas dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum Ustadz Husin. Ustadz Abu Bakar Baraja. Kasus yang masuk ada 2. Yang pertama, seorang suami yang kehilangan istrinya karena sakit panas ya, nggak begitu berat sakitnya, tapi dia belum berencana untuk nikah lagi. Yang kedua, tentang istri yang suaminya pertamanya bagus komunikasinya, tapi setelah 8 tahun komunikasinya tidak bagus, cuek lah. Kalau ditanya jawabnya pakai kode-kode gitu aja. Nah, nanti akan dibahas oleh Ustadz Husin. Nanti detailnya seperti apa akan dibacakan oleh Mbah Haja Nur Nuning. Assalamualaikum Mbak Nuning. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai kasus yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Mbak Nuni, bisa dibacakan 2 kasusnya seperti apa? Terima kasih Mas Krishna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar, dan ikhwan akhwat dimanapun. Mudah-mudahan kasus kali ini pun akan mempersuasi kita semua. Yang pertama dari seorang pria yang sudah menikah 5 tahun, kemudian ditinggal meninggal karena istrinya sakit, meskipun hanya sakit panas saja. Dan sampai sekarang sudah 6 bulan, saya tidak ingin memaksakan diri untuk menikah lagi. Saya masih trauma menghadapi, karena saya sangat sayang dengan istri saya yang meninggalkan saya secara dadakan. Saya sedih sendirian Ustadz, mohon pencerahannya. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua dari pasangan suami istri yang sudah menikah 11 tahun dengan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Setelah 8 tahun ini, pernikahan jadi biasa saja, dan kami sekarang ini jarang sekali berkomunikasi. Sebagai istri Ustadz, saya sibuk dengan anak, dan suami sibuk dengan pekerjaannya. Kelihatannya suami senang menyendiri, dan setiap kali didekati selalu menghindar. Saya pun sebagai istri juga gak mau mendekatinya dengan kondisi seperti itu. Sehingga kurang lebih 3 tahun kami diam-diaman saja. Setiap ditanya, jawabannya geleng kepala atau hanya dengan gerakan tangan. Emang sih waktu saya menikah, saya juga banyak diam, tetapi ketika sudah mengenal dan mengerti, saya jadi banyak bicara. Tapi dia tetap diam aja Ustadz. Saya bingung Ustadz menghadapinya. Saya harus bagaimana? Mohon pencerahannya. Ya, itu 2 kasusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Menjawab dua kasus yang tadi kita dengar. Pertama-tama, seorang pria yang menikah selama 5 tahun. Tahu-tahu secara tiba-tiba istrinya hanya disebabkan karena demam, secara mendadak meninggalkan dirinya. Ini betul-betul merupakan pukulan, trauma tanpa persiapan. Dia tidak sakit, tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Ketika rumah tangga sedang hangat-hangatnya, tahu-tahu sang istri meninggalkan dirinya. Memang kalau kita hanya melihat cobaan ini secara lahir, kita akan terpukul dan trauma. Tapi kalau kita menyadari bahwasannya kematian itu merupakan satu hal yang apa? Yang wajar. Setiap makhluk hidup pasti akan tiba saatnya dia meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Bisa saja suami lebih dulu, bisa saja istrinya lebih dulu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kematian dan kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian, begitu juga kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang hidup dengan baik dan mulia atas dasar iman kepada Allah, kepada hari akhir, perilakunya, sikapnya baik pada saat senang susah, baik pada saat bahagia maupun bersedih, pada saat lapang dan sempit tetap di jalan Allah. Ini merupakan orang-orang yang terbaik dan mulia. Nah, Bapak sebagai seorang suami dicoba. Setelah hidup berumah tangga selama 5 tahun dalam suasana yang indah, harmoni, tentu Bapak kehilangan apa yang Bapak cintai. Kehilangan kehangatan, kehilangan juga teman dalam kesepian, kesendirian. Tapi ini bukan perpisahan untuk selama-lamanya. Hanya perpisahan sementara apabila Bapak bersama istri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bila tiba saatnya kita akan meninggalkan dunia ini dan berkumpul di tempat yang lebih indah. Jangan kita memandang kehidupan dunia ini panjang, sama sekali tidak. Allah berfirman dalam suratul Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandangnya jauh, padahal di mata kami begitu apa? Begitu dekat. Jadi kalau kita setiap hari menyaksikan bagaimana kelahiran dan kematian silih berganti, begitu pula suka duka, kita memahami bahwa kehidupan dunia bukanlah tempat kediaman yang abadi. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik dan bijak. Talaqud dunya wa khawful fitnah. Mereka menceraikan dunia dari hati mereka. Mereka khawatir menghadapi berbagai macam fitnah dan godaan. Mereka menceraikan dunia bukan berarti tidak bekerja, tidak berusaha. Tapi tidak menjadikan pasangan hidup mereka. Mereka hanya jadikan sebagai sarana untuk membangun kehidupan yang lebih indah. Berbuat kebaikan dengan hartanya, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, juga berbagi untuk perjuangan di jalan Allah. Inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha. Falamma alimu annaha haisat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha. Sufun. Mereka merenungkan dan memperhatikan karakteristik kehidupan dunia. Setelah mereka menyadari dunia bukan tempat kediaman yang abadi, mereka menjadikan dunia ini bagaikan samudera
lalu mereka menjadikan amal-amal soleh mereka sebagai bahtera untuk mengarungi samudera kehidupan ini. Mereka lah orang yang sukses. Tidak seperti mereka yang menjadikan dunia sebagai pasangannya, tambatan hidupnya. Begitu hilang daripadanya, kehilangan harapannya. Jadi hendaknya Bapak selalu menjadikan Allah sebagai harapan, sandaran, pegangan, dambaan. Mencintai Allah melebihi kecintaan kita kepada diri kita, keluarga kita, dan kehidupan dunia ini. Ini cinta yang akan membangun, menjaga, melindungi, dan mensucikan. Jangan kita mencintai makhluk atau diri kita atau keluarga kita melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan menimbulkan rasa kecewa, duka, lara yang tak terobati. Semakin kita mengingat, semakin kita merasakan perihnya hidup ini. Tapi kalau kita tahu, sebetulnya kita tidak pernah kehilangan. Waktu bersama kita, secara fisik bersama kita, setelah dia meninggal dunia walaupun secara fisik tidak bersama kita, tetap kenangan kebaikannya di hati kita dan satu hari nanti kita akan berkumpul bersamanya. Nah, Bapak sebagai seorang manusia yang butuh akan pasangan, seandainya Bapak menikah lagi tidak mengkhianati dia. Karena kecemburuan di hati dia telah berakhir dengan cobaan dalam kehidupan dunia ini. Dia memandang Bapak, ya, menantikan untuk saat-saat berkumpul. Oleh karena itu, bila Anda butuh untuk menikah, silahkan menikah agar ada teman yang mendampingi Anda. Dan Anda dapat melupakan duka, kesedihan dalam kehidupan dunia. Dan insya Allah Anda akan dikumpulkan kembali bersama orang yang dicintai. Tapi jangan pernah menganggap bahwasannya problema, derita yang Anda hadapi akan membuat nangis langit dan bumi. Sama sekali tidak. Karena setiap waktu kita akan jumpai ada pertemuan, ada perpisahan. Ada jamuan, ada juga saat kita bubar meninggalkan jamuan tersebut. Ada senang, ada susah, ada lapang, ada sempit, ada bahagia, ada pula duka dan lara. Semuanya untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Jadi kalau Bapak mengingat Allah, mengingat hari akhir dan istri Bapak sebetulnya tidak meninggalkan Bapak. Bapak dapat menjalani kehidupan dengan pasrah sambil bersiap-siap untuk kembali pada Allah. Nah, selagi ada kesempatan kita beramal. Bapak berumah tangga juga menikahi seorang wanita yang baik, itu juga bahagian dari amal soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menggantikan Bapak dengan pasangan yang lebih baik saat ini dalam kehidupan dunia dan kumpulkan Bapak bersama istri Bapak yang meninggalkan Bapak dalam kehidupan yang lebih indah. Harmoni, penuh betul-betul kecintaan. Adapun kasus yang kedua, kasus ini ya sebetulnya seperti seorang dokter. Seorang pasien mengatakan saya demam, ya, saya merasakan ini maupun itu. Si dokter tidak memiliki data-data medis mengenai pasien, bagaimana hasil labnya. Ingin diketahui apa kira-kira penyebab dari demamnya. Apa karena virus, apa karena bakteri. Kalau dia memiliki data-data berkaitan dengan penyebabnya, dia bisa memberikan resep yang sesuai. Nah, sekarang ibu mengeluh setelah menikah selama 8 tahun. Pada 3 tahun terakhir, suami ibu tidak lagi berkotek. Kalau ditanya berdiam, menggeleng atau menggunakan isyarat tangan. Kita ingin tahu apakah penyebabnya penyebab eksternal, datang dari luar, karena dia frustasi, kecewa, ingin mendapatkan apa yang diinginkan gagal, atau jabatan yang diimpikan ternyata diberikan pada orang lain. Atau penyebabnya internal. Penyebabnya mungkin dia tersinggung dengan ucapan ibu. Dia tersinggung tapi ibu tidak merasakan sama sekali. Karena terkadang seorang di saat dia bersama dengan suaminya dan cukup dekat, terkadang dia gak menjaga ucapannya terhadap istrinya atau terhadap suaminya. Suami juga terhadap istri. Sama dengan 2 kabel yang isolatornya hilang. Akhirnya terjadi apa? Koslet. Nah, ada sebagian laki-laki di saat koslet emosinya ya langsung meledak. Ada justru yang sebaliknya.
Dia diam, akhirnya mulai menggerogoti apa? Menggerogoti ketenangan, kebahagiaan. Dia lebih suka bersikap acuh tak acuh. Kalau yang temperamen, ketahuan. Dia tersinggung. Dia marah. Atau dia merasa kurang diperhatikan. Tapi kalau yang menyimpan dalam hati ini yang repot. Oleh karena itu saya ingatkan kepada ibu, coba ibu minta seorang yang bisa kira-kira mengorek dari hati suami ini apa kira-kira yang menyebabkan dirinya mengalami hal ini. Apakah problema eksternal, apakah problema internal, atau dia katakan sedang menghadapi kondisi yang membuat dia dalam keadaan frustasi. Mungkin Ustaz Abu Bakar Baraja bisa menolong. Artinya bisa berkomunikasi dengan suami ibu. Karena kalau nggak ditanyakan kita nggak tahu. Dan kita nggak mengetahui yang gaib. Begitu juga tidak mengetahui apa yang tersimpan di hati seseorang. Tapi biasanya setiap ada kasus seperti ini, ya, kita bisa menemukan sebabnya. Walaupun terkadang seorang bapak, seorang ibu, bahkan istri tidak mengetahui sebabnya. Karena orang tersebut tertutup. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang bisa mengorek, bertanya secara perlahan-lahan, bisa ditemukan penyebabnya. Begitu juga kasus seorang istri yang berdiam, sikapnya berubah. Dia melayani suami hanya kewajiban saja. Tapi di hatinya setiap ditanya semua apa sebabnya. Dia nggak mau menjawab. Nah, dengan sendirinya butuh ada orang di sisinya yang bisa mengeluarkan unek-uneknya. Terkadang penyebabnya itu sepele. Artinya menurut kita hal sepele. Tapi menurut dia itu merupakan hal yang vital. Karena menyangkut kehormatannya, menyangkut harga dirinya, ya, menyangkut hal yang apa? Yang berkaitan dengan lukanya. Orang lain tidak terluka, tapi buat dia itu ucapan melukai hatinya. Nah, sering kita jumpai kasus seperti ini. Seorang tersinggung dari seseorang, mulai hubungannya merenggang. Kalau ditanya kenapa kamu, dia nggak pernah menjawab sama sekali. Dan temannya merasakan saya nggak pernah sama sekali melakukan sesuatu yang membuat dirinya tersinggung. Akhirnya mereka mencari ke sana kemari, ternyata terhadap orang yang dipercaya cerita bahwa dia tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Si teman kaget, ini kan masalah sepele. Buat yang lain sepele, tapi karena dia punya trauma, dia merasakan bahwa ucapan ini menyakitkan hatinya. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, setiap kali kita menjumpai fenomena, pemandangan, keadaan yang kadang-kadang tidak menyenangkan, coba kita cari di belakangnya ada apa. Dan yakin pasti ada sebabnya. Nggak mungkin sama sekali dia bersikap seperti ini tanpa ada sebabnya. Sebabnya bisa kembali dari hal-hal yang di luar atau kembali kepada istrinya. Terkadang istri bersikap acuh, menyepelekan dirinya. Suami minta A, istri nggak menanggapi, malah memberikan jawaban yang tidak menyenangkan sekali, 2 kali. Lama-lama suaminya nggak mau lagi bicara, diam. Jadi merupakan hal-hal yang perlu kita tahu. Jadi ibu kalau bisa jangan ibu juga menanggapi dengan hal yang sama. Karena dia masih suami ibu, ibu juga masih istrinya. Diam-diaman dalam rumah membuat dua-duanya terluka. Membuat kondisi dan keadaannya semakin apa? Semakin buruk. Coba ibu dekati. Ibu ambil hatinya. Keluarkan kata-kata manis. Tanyakan padanya, Mas. Kenapa kamu seperti ini? Kalau seandainya sebabnya karena saya mengucapkan melakukan sesuatu yang menyakiti kamu, saya minta maaf. Gitu kan? Kalau seandainya sebabnya dari luar, apa yang bisa kamu silakan curhat. Mungkin saya bisa membantu kamu meringankan paling tidak ya. Atau memberikan masukan dengan kemampuan yang saya miliki. Kita kan namanya suami istri bersatu. Walaupun kita 2 tubuh sebetulnya satu hati kan. Gak mungkin si perempuan bisa mencari solusi di luar atau laki-laki juga keluar. Berdua ini bersama-sama harus menyelesaikan urusannya dengan cara yang bijak. Asal ada kemauan. Niat yang baik, tidak ada satu pun persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Tapi kalau persoalan berlarut-larut, sama dengan apa? Dengan baju putih ternoda oleh warna ternoda oleh satu warna. Karena lama tidak dibersihkan, lama kelamaan menjadi apa?
menjadi sulit, menjadi alat untuk dibersihkan. Tapi kalau pertama kali kena langsung dibersihkan akan apa? Tapi terkadang seorang tuh gengsi. Dia mengucapkan sesuatu, menyinggung, dia malu. Akhirnya jaim. Walaupun tahu dirinya salah, tidak mau mengaku salah. Minta maaf. Kalau dia minta maaf pada saat itu, insya Allah akan segera hilang. Begitu juga seorang wanita. Hendaknya suami istri jangan suka jaim. Jangan suka jaga image. Hendaknya sama-sama terbuka, transparan. Kalau dia salah, dia minta maaf. Bukan satu yang hina kalau suami minta maaf pada istrinya. Dan bukan satu kerendahan ya, kalau seorang istri mengaku salah di hadapan suaminya. Jangan dengarkan omongan perempuan-perempuan sekarang. Jangan mau kamu diinjak. Enak-enakan laki-laki. Ya. Mentang-mentang kita lemah, kita dipermainkan. Lalu mulai mereka menghasut, ya, bahkan mendorong si wanita untuk memberontak, bahkan bercerai. Begitu terjadi perceraian, dia menjadi seorang janda, datang ke rumah temannya yang masih memiliki suami, temannya bilang jangan sering-sering kemari dong. Kamu kan janda, nanti suami saya terpikat. Betul nggak? Datang ke tempat lain juga begitu. Si perempuan bilang kan kamu yang suruh saya bercerai. Kamu mengatakan supaya jangan martabat kita diinjak-injak. Kita kan cuma kasih masukan. Tapi kamu yang menanggung dong. Masa kita menanggung? Jadi kalau antum perhatikan, orang lain jarang memberikan nasihat yang baik sebagaimana yang disukai untuk dirinya. Karena pada saat dia memanas-manasi seorang perempuan untuk memberontak, melawan, dia gak pertimbangkan kebahagiaannya. Karena bukan dia. Yang penting apa? Dia bisa melampiaskan kedongkolannya pada kaum laki-laki melalui apa? Teman wanitanya. Nah kalau terjadi korban, dia bukan apa? Bukan yang menghancurkan. Jadi ibu jangan sekali-kali terbawa oleh berbagai macam celotehan di kalangan perempuan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak peduli terhadap kebaikan ibu. Tapi coba ibu dengarkan suara hati ibu. Ibu periksa apakah ada kesalahan. Kalau ibu masih belum menemukan, datang pada suami. Tanyakan. Kondisi seperti ini tidak baik, Mas. Kalau seandainya saya salah, saya mohon maaf. Tolong terangkan apa kesalahan saya akan perbaiki. Kan lebih baik terbuka begitu kan. Daripada masing-masing menutup diri. Padahal kita tahu bahwasannya apa? Di luar matahari terang, tapi dia tutup jendela, tutup hordengnya. Berarti apa? Dia menutup cahaya dari kehidupannya. Coba buka diri, jauhkan diri dari keangkuhan, kesombongan, dari ego. Insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan kesadaran pada suami. Dia bisa memperbaiki dirinya menjadi suami yang baik. Karena kita harus tahu, kita butuh suami itu bukan hanya pada saat muda. Semakin tua, kebutuhan kita semakin besar. Begitu juga laki-laki, semakin tua, semakin besar kebutuhannya terhadap pasangan yang berada di sampingnya. Di saat seorang berpisah di hari tua, katakan istri meninggal dunia, itu akan membuat suaminya menjadi rapuh. Atau sebaliknya, contoh Pak Harto yang tadi begitu bersemangat, tegas, begitu sang istri meninggal dunia. Dan istrinya bukan ratu kecantikan, wanita biasa-biasa saja. Tapi hidup bersama-sama berdua itu baru akan terasa kebutuhan kita padanya pada saat dia pergi. Ternyata keberhasilan kita selama ini tidak lepas dari pengaruh istri di samping kita. Jadi jangan biarkan putus asa atau katakan setan masuk di tengah-tengah kita untuk membuat hidup kita menjadi suram. Tapi mari bersama-sama kita kembali pada Allah, mengoreksi diri kita, dan bisa betul-betul bersikap hangat pada pasangan dan saling memaafkan satu dengan lainnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kalau dari yang disampaikan Ustadz Hussein, ditambah dengan apa yang akan kita simak dari Ustadz Abu Bakar Baraja, lengkap sudah bagaimana menghadapi kasus yang sebetulnya kelihatannya sederhana tapi berat bagi yang menjalaninya. Silakan Pak Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puja kepada Allah
satu-satunya yang kita akan ambil kepujian. Bagaimana kita memuji dan memuja hanya kepada Allah. Ketika kita memuja dengan hati yang lepas, dengan hati yang tenang, kita akan mendapatkan sesuatu. Apa itu yang sesuatu itu? Kita akan mendapatkan ketenangan. Diri kita akan lebih tenang. Ketika kita memuji Allah, kita tenang. Daripada kita memuji orang lain. Kalau kita memuji Allah, tenang. Kalau memuji orang lain, enggak tenang. Apa sebabnya? Karena ada berbagai permasalahan yang terjadi di antara kita dengan dirinya. Satu-satunya adalah Allah. Kemudian apa yang kita akan dapatkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan santunan, teladan, itu yang kita ikutkan karena Allah menciptakan teladan untuk umat hanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan diri kita hanya kepada Allah dan Rasul-Nya? Bagaimana dengan keadaan kita ketika kasus yang pertama 5 tahun menikah, ketika dia ditinggal pergi oleh seorang istri, dia merasa kebingungan, merasa kesendirian, padahal begitu banyak orang-orang. Dia tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih kecuali istrinya. Dia lupa bahwa Allah lebih dekat daripada dirinya, lebih dekat daripada siapapun. Dia lupa. Karena pada saat 5 tahun bersama, masih senang, tiba-tiba mendadak, cuman panas, meninggal. Itu yang menjadikan pikirannya yang tidak tenang. Padahal dia sudah lepas, dia sudah hilang, dia sudah pergi. Enggak akan datang lagi. Di dunia dia tidak akan datang lagi. Di akhirat dia akan datang lagi. Apakah saya harus ikut juga? Tidak. Karena kehidupan dunia itu diharuskan kepada kita untuk berjalan bersamanya. Bersama dengan siapa? Dengan berbagai macam. Ketika kita sudah ditinggalkan, dia sudah pergi, artinya dia sudah pergi, dia tidak akan pernah datang lagi. Bagaimana? Saya senang, saya kagum, saya menyenangkan, hati saya tenang. Itu pada saat itu. Setelah ini sudah nggak ada lagi. Digantikan sama siapa? Sama orang lain tentunya. Orang itu sudah tidak ada lagi. Siapa istri saya sudah tidak ada lagi. Dia sudah pergi. Dia sudah pergi. Dia tidak akan pernah datang lagi. Dia nggak akan pernah hadir lagi. Kita mikirkan, kita merenungkan, dia tidak akan pernah hadir. Maka bagaimana kita biar menghadirkan? Ya banyak yang cari. Cari orang lain lagi. Kalau memang bisa cari orang lain lagi. Insya Allah, trauma bagaimanapun kita katakan itu tidak pernah terjadi. Jadi kita anggap semuanya sudah tidak ada lagi. Yang baru itu yang penting.
Karena Allah sudah menetapkan dirinya sudah diambil kembali. Dia tidak akan pernah akan hadir. Dia pergi. Dia sudah pergi. Dia sudah pergi. Apa yang penting? Yang penting dia sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak ada lagi. Siapa yang ada? Siapa yang ada di hadapan kamu, itu dia bersama kamu. Dia yang akan bersama, berjalan, berbicara, berkomunikasi, berinteraksi. Dia yang akan menghidupkan kamu. Jadi kalau yang sudah tidak ada, ya sudah lepas. Dia sudah tidak akan ada. Dan dia tidak akan kembali lagi. Jadi trauma sudah tidak akan pernah ada lagi. Itu yang penting. Oke, insya Allah lebih baik dia sudah tidak ada. Dan ada kasus yang kedua. Komunikasi suami istri, di mana yang satu menceritakan sesuatu dan yang satunya mendengarkan, begitu indahnya. Ketika bersama-sama berjalan, melakukan aktivitas, berkomunikasi, berbicara, ngobrol, sambil menceritakan sesuatu pekerjaan, suatu pendidikan anak-anak, kita mendengarkan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri menceritakan, sebagai seorang suami bercerita, itu kehidupan keluarga. Begitu indahnya, nikmatnya. Apa yang terjadi ketika selama 3 tahun, menikah 8 tahun, 3 tahun berikutnya sudah tidak berkomunikasi lagi. Pertama mungkin sedikit demi sedikit, lama-lama hilang dan tidak berkomunikasi. Apa yang terjadi? Bisa saja kita sebagai seorang istri yang mengatakan kepada suami sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita melayani dengan biasa, dengan baik, dengan tentram. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Ada kata-kata kita sebagai seorang istri yang menyatakan bahwa apapun yang terjadi, dia mengatakan, tapi kita nggak tahu apa yang kita katakan karena suami tidak menyatakan, suami tidak mengungkapkan apa yang terjadi. Kok tinggal diam-diaman aja selama 3 tahun, diam-diaman. Ada yang terjadi. Misalnya, ketika lagi bersama, kita ditanya atau bercerita, menceritakan, kita diam saja, kita sibuk sama anak. Artinya, suami ingin menyampaikan, mengungkapkan, kita sibuk dengan anak-anak. Jadi nggak kesampaian. Sang suami tidak menyampaikan, tidak bisa. Akhirnya dia diam. Dia mengambil sikap yang tegas, dia diam. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Mungkin saja ada satu kata kita sebagai seorang istri yang menyatakan berkeinginan minta sesuatu atau meminta sesuatu pada dirinya yang dirinya tidak mampu. Seorang istri minta sesuatu yang dimana seorang suami tidak bisa memberikan. Itu juga akan membuat komunikasinya juga akan berhenti. Karena apa? Karena dia pengen
dia tidak mampu memberikan, tapi istrinya minta. Tapi istrinya mengatakan itu biasa aja, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi permintaan itu yang akan membuat dirinya. Dia diam. Dia diam. Pada suatu saat nanti dia minta lagi. Dia diam juga. Pada satu saat lagi dia minta lagi. Dia diam juga. Apa yang terjadi dengan diamnya dia? Mungkin saja itu yang terjadi. Bisa juga komunikasi, ketika kita lagi berkomunikasi, ada perdebatan. Ada perdebatan yang tidak akan terputus. Istrinya keras bertahan dengan pendapatnya. Suami mengatakan, kenapa kok kamu masih bisa pendapat seperti itu? Tidak, ini yang benar. Tapi si istri hanya sebagai nggak ngerti, nggak tahu. Nah suami mengatakan, kenapa kamu ngomong seperti itu? Dia bilang ini yang benar, ini nggak bisa. Tapi terus lepas, biasa aja. Tapi suami mengatakan dia tidak benar. Dia diam. Suami itu diam. Dengan 3 poin ini. Ya, dengan perlahan-lahan ditutup perasaannya. Ditutup perasaannya itu untuk mengungkapkan. Jadi perasaannya untuk mengungkapkan. Sang suami susah untuk mengungkapkan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang istri? Sebagai seorang istri, bagaimana kita menyampaikan? Pertama kali, kita mohon maaf. Maafkan aku. Istrinya, suaminya diam aja. Mungkin ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Katakan, maafkan aku. Jadi dengan mengucapkan maafkan aku, membuat hatinya menjadi lumer. Beku menjadi lumer. Karena apa? Karena kata-kata maafkan aku. Tiap kali memberikan sesuatu, maafkan aku. Tiap kali mau berkomunikasi, maafkan aku. Jadi seringkan kata-kata maafkan aku. Ketika maaf tersebut yang bisa membuka dirinya. Kemudian kita katakan, apa yang membuat diri kamu menjadi diam? Apa yang membuat diri kamu sehingga tertutup? Dan dia senang. Tapi kita sudah minta maaf. Pertama kita sudah minta maaf, kemudian kita katakan apa yang menjadikan diri kamu menjadi diam. Sang suami mengatakan, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Mungkin saya salah, maafkan aku. Mungkin saya tidak menyampaikan apa yang kamu inginkan, maafkan aku. Dengan sedikit demi sedikit itu yang akan membuka. Dengan akan membuka dirinya. Apalagi ketika itu kita tersenyum dan usahakan tidak terlalu lama kita membicarakan, cukup maafkan aku. Apa yang terjadi, apa yang melakukan, apa yang membuat kamu seperti ini. Cukup itu saja. Ya, dengan seperti ini kalau terus-menerus akan membuka. Sang suami akan terbuka. Yang tadinya dia tidak bisa ngomong, akhirnya dia akan, loh kamu itu kalau dibilangin gak mau dengerin. Oh iya, jadi aku tidak mau dengerin.
Oh, waktu itu kamu bilang gitu. Oh iya, kita akan tenang. Nah, kamu kalau lagi berdebat, kamu udah lebih kuat, kamu lebih benar. Oh, saya membenarkan diri saya, introspeksi diri. Dengan kita mengatakan maafkan aku, itu akan membuka dirinya. Dan setelah bilang maafkan aku, apa yang terjadi? Apa yang membuat kamu seperti ini? Nanti dia akan mengungkapkan, suami akan menyampaikan. Insya Allah. Bagaimanapun, bagaimana dia akan diamnya dia, tapi kita yang akan berbicara. Insya Allah, dia akan terbuka. Insya Allah. Insya Allah. Jadi ikhwan akhwat, sering-sering minta maaf itu keren banget. Meskipun nanti bisa saja dikomentarin, apaan sih maaf lagi. Dan kalau memang orang menjadi terluka hanya karena gengsi atau harga diri dan juga jujur tapi melukai perasaan, pilih mana nih? Kayaknya tambahan dari Ustadz Husein perlu deh kita simak. Silakan Ustadz. Kejujuran tidak akan menghalangi kita untuk bersikap lemah lembut. Ada orang beranggapan qulil haq walau kana murra. Katakan yang hak walaupun pahit. Maksudnya bukan menggunakan diksi yang kasar. Tidak. Jadi jangan kita beranggapan bahwasannya menyampaikan kebenaran itu diperlukan sikap yang kasar. Tidak. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman padanya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak orang berdiskusi, berdialog dengan cara yang lebih baik. Bagaimana kita bisa masuk ke hatinya? Kata-kata yang kasar, sikap yang arogan akan membuat hati setiap orang tertutup. Sebelum orang mengetahui ini baik atau buruk, dia akan mempertimbangkan perasaannya. Di saat orang memulai pembicaraan yang menyinggung, yang menyakiti, yang merendahkan dirinya, jangan harap dia akan membuka hatinya. Saya teringat satu hari pada musim haji, saya mengunjungi seorang ulama terkemuka. Kebetulan di samping saya pada saat itu ada seorang jenderal yang pada saat itu masih aktif. Dia sedang mencari-cari kebenaran. Lalu saya ajak ke tempat dia. Lalu dia mengajukan pertanyaan. Minta saya terjemahkan. Dari mana kita harus mulai? Min aina nabda. Ulama tersebut langsung mengatakan kepadanya, ibda bifathi qulubin nas. Mulai dengan membuka hati manusia. Fasawfa yaftahuna uqulahum. Niscaya mereka akan membuka akal mereka, pikiran mereka. Jangan kamu mulai dengan menyakiti perasaan orang. Betapapun indahnya argumen yang kamu sampaikan, dia akan menutup dirinya. Nah, kita bersama pasangan kita, hidup bersama-sama di satu atap. Ya. Hendaknya betul-betul, walaupun kita telah dekat bersama dia, jangan pernah kita lupa untuk menjaga kata-kata kita. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan ucapkan perkataan yang sadid. Sadid bukan hanya benar, tapi sadid itu dalam bahasa Arab dengan wazan fa'il diambil dari kata kerja sadda yasuddu, sadda yang artinya menutup. Seperti syadda yashuddu, kemudian sifat musyabbahanya syadid, begitu juga sadda yasuddu, kemudian sadid, artinya pilih kata-kata di samping benar, tapi kata-kata yang bisa apa? Mendekatkan yang jauh, merapatkan yang renggang, artinya memilih kata-kata diksi yang baik. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Isra
mengingatkan kita bahwa kata-kata itu bisa apa? Bisa menarik, ya, bisa mempesona, tapi bisa juga membuat apa? Kebencian tumbuh di hati. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Sampaikan pada hamba-hambaku untuk berbicara memilih kata-kata yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan itu berusaha untuk apa? Untuk menumbuhkan, menggosok kebencian, permusuhan, salah faham di antara mereka. Inna syaitana kana al-insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kata-kata ini bisa betul-betul mempesona, membuat orang tertarik, ya. Walaupun terkadang isinya bukan hal yang baik, tapi bisa menarik karena dia memilih diksi yang baik. Nah, bagaimana kalau seandainya isinya baik, disampaikan, dikemas dengan cara yang baik, pasti akan lebih apa? Meresap. Orang yang paling utama untuk mendengarkan kata-kata baik dari kita, pasangan kita yang dekat bersama kita. Jangan kita anggap, udah dekat ini, udah nggak ada jarak di antara kita. Suami berbicara, tidak menjaga perasaan istri, istri tidak menjaga perasaan apa? Suami, akhirnya rumah tangganya bagikan kebun yang menumbuhkan duri, bukan menumbuhkan apa? Bukan menumbuhkan buah-buah yang bermanfaat. Di saat dia membuka jendelanya, dia menyaksikan pohon duri di mana-mana tempat. Ini merupakan hal yang nggak menyenangkan. Oleh karena itu, kalimat thayyibah itu kalimat yang paling dicintai Allah. Memiliki akar yang kuat di hati, kemudian batang dan dahan dengan daun-daun yang rindang memberikan keteduhan, dengan buah-buahnya tidak pernah berhenti. Itu buah dari kalimat thayyibah. Tapi walaupun kamu berikan dia materi, berikan apa yang dibutuhkan, tapi dengan menyakiti perasaannya, tidak akan ada rasa cinta di hatinya. Yang ada apa? Rasa sakit hati. Kata-katanya sudah berakhir, sakit hatinya tersimpan dalam apa? Lubung hatinya yang paling dalam. Jadi mari bersama-sama kita berupaya betul-betul untuk apa? Menggunakan kalimat thayyibah. Bahkan kalimat thayyibah ini yang terangkat ke sisi Allah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Siapa yang ingin kemuliaan, ketahuilah kemuliaan semua di tangan Allah. Datang kepada Allah, ikuti petunjuk bimbingannya, mohon padanya, Allah berikan kemuliaan bagi kamu. Walaupun kamu tadi dari orang yang rendah, begitu kamu mendekat kepada Allah, Allah akan angkat dan muliakan kamu. Tapi walaupun orang dari kalangan mulia, kalau dia tidak mengikuti Allah, tidak menghormatinya, Allah akan jatuhkan martabat diri. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah yang naik itu hanya kata-kata yang baik. Jadi yang naik, yang disambut oleh Allah, yang akan menghasilkan buahnya adalah al-kalimut thayyib. Wal amalus salih yarfa'u. Dan amal-amal saleh akan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qulu qawlan sadida, ucapkan kata-kata di samping benar, tapi pilih kata-kata yang mendekatkan, yang merapatkan, yang menjadi jembatan, membawa kebaikan bagi keduanya. Yuslih lakum a'malakum. Janji dari Allah, Allah akan perbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia orang yang telah meraih kesuksesan yang amat besar. Jadi ternyata kata-kata yang baik ini luar biasa. Walaupun dia seorang alim, hafidh Al-Quran, habib atau kiai, kalau berkata kasar, jangankan manusia, hewan pun menjauh. Tapi subhanallah, iblis datang dengan kata-kata yang manis, dengan rayuan, telah banyak menipu orang. Sebagai contoh kita saksikan bagaimana iblis bisa menyebarkan kerusakan dengan rayuannya dan janji-janji yang indahnya. Nah, yang kita perlu lakukan bukan membawa janji palsu, membawa kebenaran, tapi dikemas, disampaikan dengan cara yang baik, yang bijaksana,
dengan penuh ketulusan dan kecintaan, insya Allah akan masuk ke dalam hati manusia. Wallahu a'lam. Mungkin cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Krisna, kata-kata penting banget ya ternyata ya. Kalau pria cuma bisa 7.000 kata sehari, perempuan bisa 30.000 kata. Wow, itu adalah informasi yang sudah sering kita dengar. Tapi waktu kita habis, Mas Krisna. Ya, alhamdulillah kita telah dengar tadi nasihat dari Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Abu Bakar Baraja tentang bagaimana kita menyikapi kasus itu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam penyelesaiannya. Baik, terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar Baraja. Saya Muhammad Krisna, Atif Syabudi, dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.